Halo teman-teman, ini ngomongin teks amnesti lagi. Kemarin ada isu, ada berita menggemparkan lagi ya, karena sebelumnya gue bikin video kan mengenai Helena Lim, di mana dia itu harta dia diselamatkan oleh TA ya. Beruntung sekali dia oleh hakim, harta-harta yang sudah ikut TA dianggap tidak terlibat dalam urusan koruptornya dia, sehingga harta itu diminta dikembalikan. Tetapi berubah lagi nih, dibanding nih ya, ini aduh negara ini kacau balau ya. Hakim di pengadilan satu dengan hakim pengadilan lain bisa berbeda pendapat tuh dunia bumi dan langit gitu ya. Bisa berbeda begitu loh. Kacau balau. Ini kita baca. Vonis banding sita aset-aset Helena Lim pernah ikut TA pun tak dipertimbangkannya. Vonis banding majelis hakim memutuskan aset-aset Helena Lim tetap disita untuk membayar uang pengganti dalam korupsi timah. Gila, gila ya ini hakimnya ya. Sidang vonis banding terdakwa Helena Lim dalam kasus korupsi tata niaga timah di Pengadilan Tinggi Jakarta 13 Februari. Kuasa hukum terdakwa kasus korupsi timah Helena Lim, Bapak Andi Ahmad menyesalkan vonis banding majelis. Jadi dia tuh sudah kalah di pengadilan negeri, kemudian dia banding ke pengadilan tinggi gitu kan. Nah, di pengadilan tinggi lah ini dia divonis kembali, udahlah hukumannya diberatkan, ditambah jangka waktu penjaranya, kemudian harta dia yang disuruh kembalikan pun nggak jadi kembali gitu ya, walaupun sudah ke TA. Dia menyesalkan vonis banding majelis hakim pengadilan tinggi ya PT DKI Jakarta yang menganulir putusan PN Tipikor Jakarta Pusat sebelumnya perihal pengembalian aset-aset yang disita. Dalam pertimbangan putusan pengadilan tinggi, aset dirampas kembali. Itu yang akan kami pertimbangkan kembali untuk kasasi. Jadi nanti di kasasi, ini akan jadi fokus utama ya. Oke, sebelumnya harta Helena tuh yang sudah disita oleh kejaksaan diputuskan oleh majelis PN biasa itu untuk dikembalikan. Alasannya harta itu dinyatakan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi dan juga sudah ikut TA ya. Hal itu dibuktikan dengan adanya laporan dan validasi harta melalui surat pengampunan pajak. Oh gitu. Jadi dia sudah divalidasi oleh TA. Dia mengatakan ini yang pertama sudah dilindungi oleh undang-undang TA, yang kedua itu bukti bahwa ini nggak terlibat loh koruptornya gitu loh. Karena gue korupsi mungkin setelah 2015, kira-kira gitu yang argumen dia. Atau TA yang diikuti 2016 serta program PPS. Dia sudah ke PPS juga ya 2022. Sehingga penyitaan oleh penyidik Kejaksaan Agung dianggap tidak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang KUHP. Oke, kita baca dulu deh. Apa itu pasal 39 ayat 1 Undang-Undang KUHP? Dia mengatakan barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas. Nah, ini ya Undang-Undang KUHP pasal 39 ayat 1. Jadi kalau barang itu berhubungan dengan kejahatannya, ya dirampas. Tetapi kalau tidak berhubungan, ya nggak usah dirampas dong. Menurut si pengacaranya ngomong gitu. Tapi dalam vonis bandingnya 13 Februari, majelis hakim menyatakan harta Helena tetap disita untuk membayar hutang pengganti. Mampus lu. Terhadap pertimbangan majelis hakim tingkat pertama mengenai pertimbangan ketentuan TA dalam menentukan barang bukti yang disita, majelis pengadilan tinggi tidak sependapat. Gila ya. Seenak itu hakimnya teman-teman ya. Seenak itu dan sewenang dan sewenang-wenang itu. Sesuka hati dia. Karena begitu dia bilang tidak sependapat, ya udah dia bisa menentukan hukum. Dia bisa menentukan kejahatan itu salah atau tidak salah. Itulah sehebat itu dan setinggi itulah kewenangan seorang hakim, teman-teman ya. Menurut Andi, dengan adanya bukti keikutsertaan Helena dalam TA, sepatutnya itu menjadi perlindungan bagi harta bendanya. Ini gue setuju ya, gue sependapat sekali. Untuk yang Helena, kami fokusnya ke TA, teks amnesti kata Pak Andi. Ia mengatakan TA yang seharusnya menjadi jaminan perlindungan dan kepastian hukum oleh negara. Oke. Berikut aset Helena disita ya, ada tanah, bangunan, bla 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 bla. Dalam vonis banding, Helena dihukum penjara 10 tahun. Tadinya berapa tahun gitu ya. Terus berubah menjadi 10 tahun. Diperberat oleh hakim ya. Denda kena 1 miliar dan uang pengganti 900 juta. Hukuman ini lebih berat ketimbang vonis sebelumnya, yakni 5 tahun penjara dan denda 750 juta. Gila ya. Dari 5 tahun menjadi 10 tahun, 2 kali lipat. Dan dari denda 700 juta menjadi 1,9 miliar. Oh ada nih, tadi 1,7, sekarang ini 1,9. Atas vonis ini, kuasa hukum mengatakan akan mengajukan kasasi. Oke, dia akan kasasi ya. Luar biasa ya. Jadi, eh, inilah bukti teman-teman ya, bahwa seorang hakim itu bisa sewenang-wenang. Ya, suka-suka dia. Jadi dia tinggal bilang, kami nggak sependapat. Mampus lu, mati lu. Ya,
kami nggak sependapat. Dia nggak usah pakai undang-undang, pasal ini, ayat ini, ngomongnya begini, maka begini. Nggak perlu. Hakim nggak perlu gitu. Hakim tinggal boleh mengatakan, kami tidak sependapat. Pendapat kami seperti ini, maka kami putuskan. Terserah lu mau ke Mahkamah Agung, terserah lu cari cari keadilan di tempat lain. Tapi di kandang gua maunya begini, kata si hakim. Ya, setinggi itulah kekuasaan hakim. Makanya nggak boleh hakim dikuasai oleh orang-orang yang tidak berintegritas. Karena setinggi itulah kewenangan seorang hakim. Ya, dia tinggal bilang kami tidak sependapat, dia bisa membuat keputusan walaupun nggak ada tata hukumnya. Gitu ya. Kemudian kalau kejadian seperti ini, maka akan terjadi ketidakpastian hukum, akan terjadi kekacauan bernegara, kekacauan hukum. Bagaimana bisa orang sudah ikut TA dan TA sudah melindungi harta tersebut, di Undang-Undang TA sudah dikatakan harta itu nggak bisa dipidana gitu ya. Kemudian tiba-tiba disita juga loh oleh pengadilan gitu ya. Ketidakpastian hukum ini akan menyebabkan orang tidak percaya pada hukum. Kalau orang nggak percaya pada hukum, ya sulit ya kalau begitu ya. Kemudian, ini buat teman-teman nih, buat teman-teman yang mau ikut TA ya, apakah Anda jadi berpikir, aduh gue nggak usah ikut TA aja dah, si Helena aja dikerjain begitu, nggak usah ikut TA dah. Nah, nggak perlu begitu teman-teman ya, tidak perlu sampai berpikir seperti itu ya. Teman-teman, menurut gua teman-teman tetap boleh ikut TA, tetap perlu ikut TA, selama lu tidak aneh-aneh ya, lu tidak koruptor, lu nggak jual narkoba gitu ya, selama lu nggak aneh-aneh, berarti kan kerangka hukum lu paling di wilayah-wilayah yang berhubungan dengan pajak gitu kan. Kalau wilayah yang berhubungan dengan pajak, apalagi tentang bukber gitu ya, sudah pasti lu akan diampuni. Kalau ikut TA gitu ya. Nggak mungkin dong si orang pajak menjilat ludah dia sendiri dong. Nggak mungkin dong. Dia bilang, walaupun lu sudah ikut TA, tetap gua hukum secara pidana ataupun perdata di pajak kan nggak mungkin. Nah, jadi kalau lu ikut TA, maka secara hukum pajak lu sudah diampuni dan sudah dapat kepastian hukum. Nah, cuman kalau beralih ke hakim yang lain, hakim di PN, ya dia bisa aja berpendapat lain. Dan sudah terbukti ya, Helena Lim juga dihabisin seperti itu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi undang-undang TA kita tetap berharap ada TA dan tetap berharap teman-teman ikut TA ya, karena inilah kesempatan kita untuk diampuni semua dan start fresh, memulai jalan hidup baru. Itu teman-teman ya. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu.